Halo guys, perkenalkan nama saya Fauzi Abdul Hakim dengan NIM 2023-01054 dari kelas AB231. Jadi, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu mereview ulang jawaban UTS dari matkul Introduction to Business. Nah, seperti apakah pertanyaan-pertanyaannya? Langsung aja kita ke intinya. Cekidot! Nah, jadi saya akan menjalankan usaha kuliner yang dinamakan Karaparan, yaitu Katsu Nurasana Parah Pisan, yang dimana saya akan menyajikan makanan berupa ayam katsu. Untuk alasannya ada 5. Yang pertama yaitu saya punya pengalaman membuat katsu, baik dari cara pembuatannya ataupun pengolahannya. Terus yang kedua, makanan katsu sangat digemari oleh semua kalangan, khususnya anak muda, sehingga usaha ini sangat cocok didirikan di depan kampus LP3I. Yang ketiga, cara pembuatannya cukup simpel, yaitu tinggal menggoreng katsu yang sudah saya stok, lalu diberi beberapa kondimen. Yang keempat, dari segi modal tidak perlu merogoh kocek yang terlalu besar. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu usaha kuliner ini sangat menjanjikan dan memiliki keuntungan yang lumayan. Untuk jumlah karyawan, mungkin saya membutuhkan cuma 2 orang saja. Untuk dana yang diperlukan, kisaran di angka 3 juta rupiah. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan, yaitu gerobak, meja panjang sekitar 2 atau 3, kursi sekitar 8 atau 12, dan perlengkapan menggoreng dan semacamnya. Dan untuk tata cara pengadaan produknya, saya menggunakan sistem stok, yang dimana saya akan menyetok terlebih dahulu katsu yang akan saya jual, lalu saya akan menggoreng dadakan untuk dijual kepada konsumen. Untuk pemasarannya yang meliputi menu. Untuk menunya, saya akan menyediakan beberapa menu, mulai dari menu original yang pakai nasi, dan ada ala carte yang tanpa nasi. Untuk katsunya, ada katsu biasa, katsu cheese, di dalamnya terdapat keju mozzarella, katsu cheese and smoke, di dalamnya ada keju mozza, dan juga daging smoked beef. Dan untuk minumannya, mungkin baru iced tea saja. Untuk harga jualnya, bervariatif. Katsu original yang biasa dijual Rp18.000. Katsu original yang cheese dijual kisaran Rp21.000. Katsu original cheese and smoke dijual sekitar Rp25.000. Sedangkan yang ala carte yang tanpa nasi itu, semua harga yang sudah saya jelaskan tadi dikurangi Rp5.000. Dan untuk iced tea-nya saya jual di kisaran Rp5.000. Dan untuk tata cara promosinya, saya akan menggunakan media sosial, baik itu Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Dan jikalau pendapatannya sudah naik, saya akan mempromosikannya melalui proses endorsement. Untuk pemangku kepentingannya, di sini ada 4, yaitu yang pertama karyawan, supplier, konsumen, dan masyarakat lokal. Nah, untuk karyawan, sebab mereka adalah aset penting dalam usaha yang dijalankan oleh saya. Dengan mensejahterakan karyawan, mereka akan lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya. Untuk supplier, karena mereka yang menyediakan bahan baku, dengan memperhatikan supplier, niscaya mereka akan memberikan harga yang kompetitif dan memastikan kelancaran rantai pasok. Untuk konsumen, yaitu mereka sangat penting dalam menjalankan usaha ini. Dengan memperhatikan konsumen, maka mereka akan lebih loyal. Selain itu,
mereka juga akan meningkatkan pangsa pasar. Dan yang terakhir untuk masyarakat lokal. Ini akan mempermudah dalam proses perizinan dan akan berdampak pada reputasi usaha saya. Untuk pelanggan yaitu menyediakan dan memberikan layanan prima yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan selalu mendengarkan umpan balik yang diberikan konsumen untuk lebih mengevaluasi usaha ini ke arah yang lebih baik lagi. Untuk karyawan, yaitu memberikan pelatihan serta pengembangan dengan tujuan meningkatkan keterampilan mereka, memberikan bonus jika mencapai target harian, dan memberikan lingkungan kerja yang nyaman, yaitu tidak terlalu formal dan terkesan nyantai. Untuk lingkungan, yaitu menerapkan praktik ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Contoh caranya seperti memberikan biaya tambahan jika ingin menggunakan plastik. Dengan ini, konsumen akan membawa wadah atau kemasannya sendiri. Laju pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perekonomian suatu negara atau wilayah yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Hal ini diukur oleh PDB dalam periode tertentu. Suku bunga, yaitu biaya pinjaman uang atas tabungan, diukur dari jumlah pinjaman atau tabungan. Jika suku bunga lebih tinggi, maka akan mendorong peningkatan tabungan. Jika suku bunga lebih kecil, maka akan mendorong peningkatan investasi. Inflasi, yaitu sebuah peningkatan yang terjadi terhadap harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi pada periode tertentu. Nah, jika laju pertumbuhan ekonomi naik, maka akan meningkatnya permintaan. Hal ini akan mendorong konsumen untuk lebih menghabiskan uangnya. Dan besar kemungkinan omset atau pendapatan dari usaha saya akan lebih meningkat. Nah, sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi turun, maka akan menurunnya permintaan. Hal ini terjadi karena konsumen cenderung lebih hemat dalam mengeluarkan uangnya. Semakin mereka hemat, maka semakin menurun pula pendapatan atau omset yang saya hasilkan. Jika suku bunga naik, mungkin akan mengurangnya minat belanja konsumen. Hal ini terjadi karena mereka akan lebih ingin menabung dan enggan untuk mengeluarkan uangnya. Jika hal ini terus terjadi, maka siklus peredaran uang akan terhambat karena uangnya pada ditabungin. Otomatis akan menurunnya omset dari usaha saya. Nah, sebaliknya, jika suku bunga turun, maka meningkatnya minat belanja konsumen. Karena jika suku bunga turun, maka akan menurunnya daya tabung dari masyarakat. Hal ini menimbulkan siklus peredaran uang jadi semakin stabil, dan otomatis pendapatan atau omset dari usaha saya akan meningkat. Jika inflasi naik, meningkatnya biaya produksi seperti bahan baku dan biaya tenaga kerja, maka meningkat pula harga produk yang akan saya jual dan dampaknya akan menimbulkan menurunnya daya beli konsumen. Jika itu terjadi, maka menurun pula pendapatan dari usaha saya. Sebaliknya, jika inflasi turun, mungkin tidak akan terlalu berpengaruh pada usaha saya, karena biaya produksi stabil ataupun menurun, dan untuk harga produknya akan tetap sama, tidak akan ikut turun, atau kemungkinan terbaiknya akan lebih menguntungkan kepada saya, karena biaya produksinya turun dan saya menjual dengan harga yang tetap. Mungkin kepemilikan perorangan, karena usaha ini cenderung simpel dan mudah dikelola, tidak perlu ada struktur perusahaan yang rumit, dapat terlibat langsung ke lapangan, modal awal yang cukup rendah, dan tidak perlu ada sistem bagi hasil. Labanya bisa dinikmati sendiri. Tahapan yang akan saya lakukan adalah menentukan dulu modal yang diperlukan, mulai dari menghitung bahan baku, gaji karyawan, dan pengeluaran lainnya. Setelah itu, menentukan harga produk yang akan saya jual, setelah mengetahui beberapa keuntungannya. Lalu mencari tahu tentang perizinan usaha di depan kampus LP3I, apakah perlu setor ke seseorang ataupun tidaknya. Kemudian, mencari supplier yang cocok buat usaha saya, seperti supplier daging ayam dan bahan baku lainnya. Setelah itu, proses produksi, membuat stok katsu secukupnya, lalu tinggal beroperasi. Untuk awalan, beroperasinya oleh saya sendiri, dan jika usahanya semakin meningkat, lalu proses rekrutmen karyawan. Yang pertama tuh strength. Usaha ini mengusung makanan Jepang, yaitu ayam katsu, yang dimana ini merupakan makanan modern dan banyak diminati oleh khalayak ramai. Untuk weakness-nya, harganya yang relatif tinggi bagi kalangan siswa ataupun mahasiswa, dan tempatnya kecil. Opportunity diminati oleh semua kalangan, khususnya oleh kalangan muda seperti pelajar dan mahasiswa. Lalu tempatnya strategis, dekat dengan kampus LP3I dan SMK Merdeka, dan di sana juga terdapat banyak kos-kosan. Untuk treatnya banyak pesaing dengan harga yang relatif lebih murah. Untuk
untuk bagian organisasinya yaitu yang pertama tuh owner selaku saya, terus selanjutnya karyawan 1 sebagai produksi dan karyawan 2 sebagai operasional. Tugas saya selaku owner yaitu memanage jalannya usaha, menghitung pendapatan dan pengeluaran, menggaji karyawan, menentukan konsep untuk kedepannya. Karyawan 1 bertugas memproduksi stok katsu dan memproduksi sausnya. Untuk karyawan 2 yaitu bertugas di lapangan seperti berinteraksi dengan konsumen, menggoreng katsu dan memplatingnya, dan yang memberikan layanannya. Mungkin segitu saja video yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.